Di tanah yang kini hanya tinggal cerita, mengalir sebuah sungai bernama Eloria. Ia tak sekedar membawa air, tapi juga menyimpan rahasia masa lalu. Dahulu kala, di tepinya, seorang putri berjuang demi rakyatnya. Tapi, kekuasaan, iri hati, dan pengkhianatan mengalir lebih deras dari sungai itu sendiri. Kini, arus waktu membawa kisah itu ke permukaan, sebab masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tenggelam, menunggu ditemukan kembali. Hari ini pertama kali Alia mengunjungi sungai di belakang rumahnya. Karena hari ini Alia baru saja pindah ke wilayah pedesaan. Tempat ini aneh, seperti yang pernah aku kunjungi meski tak pernah. Air sungai surut, rakyat pun mulai menderita. Itu bukan urusanmu, Elira. Biarkan penasihatan prajurit yang mengurusnya. Biarkan dia mengurusnya, Ayahanda. Putri Elira, kami kira kalian sudah melupakan kami. Iya, kami tak pernah melihat orang kerajaan mengunjungi wilayah pedesaan. Kami tidak lupa, tapi kami tak bisa mengunjungi kalian dengan bebas. Nelayan, katakanlah kepada Putri, karena waktu kita tidak banyak. Betul, kita harus pergi. Kita harus segera kembali, Putri. Jika ketahuan Raja Tirta, ia akan marah. Ya Putri, Raja hanya memberi kami beberapa menit untuk menemanimu mengunjungi sungai desa. Sementara itu, Putri Kinan dan Selir Dewa merencanakan sesuatu. Nak, selama Elira hidup, kau tak akan pernah naik tahta. Aku akan membuat Raja percaya bahwa putrilah penyebab kemarau ini. Sekarang aku tinggal menemui Raja dan Ratu untuk menghasut mereka. Ternyata diam-diam penasihat Rama mendengarkan percakapan mereka. Setelah mendengar hasutan dari Putri Kinan, Raja Tirta sangatlah marah, dan Ratu Rani sangat kaget akan hal itu. Mereka pun akhirnya menemui Putri Elira. Elira, apa yang kau lakukan? Apa maksudmu, Ayahanda? Ternyata kau yang membuat kekeringan di desa ini, Elira. Kau harus bicara, anakku. Aku tak pernah melakukan apapun, Ayahanda. Tunggu, semua ini salah. Elira tak bersalah. Ini semua rencana Selir Dewa. Aku mendengarnya. Penasihat Rama adalah orang kepercayaan Raja. Maka setelah Raja mengetahui hal itu, ia mengusir Selir Dewa dan Putri Kinan.
Pergi kalian. Kejadiannya begitu cepat, hingga Alia tersadar dan kaget akan apa yang terjadi saat ini. Keesokan harinya, saat Bella pulang sekolah, Kak, tahu gak sih kemarin aku ngalamin kejadian aneh. Hah, kejadian aneh apa tuh? Ada cerita apa nih? Ikut denger dong. Ini kemarin itu aku kayak melihat masa lalu orang-orang yang ada di sekitar sungai dekat rumah aku. Alah, paling halu aja itu. Mana mungkin itu kenyataan. Alia, kita tahu kamu suka baca naskah kuno, tapi jika begini sebaiknya kamu berhenti membacanya sementara. Kamu itu terlalu berlebihan tahu Alia. Ya Alia, mungkin karena sering membacanya, kamu jadi berhalusinasi. Aku serius, Kala, Pandu, Dion, aku melihatnya kemarin sepulang sekolah. Tapi kalau beneran, keren juga kamu Alia, bisa lihat masa lalu dari sebuah tempat gitu. Jangan gitu, nanti kejadiannya terulang lagi sama Alia. Kamu sih Du, sering ngomong sembarangan. Udah, daripada dilanjutin dan mikirin halu Alia, mending kita pulang. Udah mendung ini. Iya yuk, aku nebeng kamu ya Dion. Kamu ini Du, selalu aja minta nebeng ke Dion. Iya, Dion udah kayak ojek onlinenya Pandu. Tapi gak apa-apa sih, Pandu kan suka traktir Dion, ya gak Du? Iya dong, sebagai tanda terima kasih karena udah nebengin setiap hari. Aku duluan ya teman-teman. Yuk Yon. Ayo. Terus kamu gimana pulangnya, Kak? Paling dijemput pacar sih. Kalau kamu? Seperti biasa, kalau gak pakai ojek online ya aku jalan. setelah beberapa saat, pacarku udah di depan nih, aku duluan ya. Ya Kak, makasih ya udah dengerin cerita aku, hati-hati di jalan. Apa yang mereka katakan itu benar ya? ada kisah yang tak tercatat dalam buku sejarah, tapi terpatri di alam, di arus, dan di hati yang mengingat. Sungai Eloria telah berbicara, menghubungkan masa lalu dan masa kini lewat seorang gadis yang tak sengaja mendengarnya. Kita semua seperti Alia, hanyalah pejalan di atas jembatan waktu. Dan kadang, untuk memahami siapa kita harus mendengarkan bisikan dari masa yang telah lalu.
Sebagai tanda terima kasih karena udah nebengin setiap hari, aku duluan ya teman-teman. Yuyon. Ayo